Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah puisi terkenal. Judulnya, What a Friend We Have in Jesus. Yang artinya, betapa kita memiliki seorang sahabat dalam diri Yesus. Puisi ini ditulis oleh Joseph Scriven tahun 1885 dan kemudian oleh Charles Converse diberi not sehingga menjadi sebuah himne yang terkenal. Gereja Protestan sangat menyukai himne ini dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada juga terjemahannya dalam bahasa Batak, yakni Isedo alialeta nasolobubei. Ali-ali nasumurung ima Tuhan Yesusi. Saya akan perdengarkan satu ayat lagu itu, sehingga Anda dengan segera diingatkan akan lagu itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu itu menyatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dan saya kira
Ini tidak perlu kita ragukan lagi. Demi kita, Dia rela menjadi manusia, hidup bersama kita. Demi kita, Dia mengalami nasib yang sama dengan kita. Dia mengasihi kita. Bahkan demi kasih-Nya kepada kita, Dia rela mati untuk kita. Dia benar-benar membuktikan ucapannya sendiri yang mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari, bahwa Yesus adalah sahabat kita, tak usah diragukan lagi. Namun, bagaimana dari pihak kita? Apakah kita juga sahabatnya? Melalui Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Mengapa Dia menyebut kita sahabat? Dia sendiri memberi jawaban. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di pihak lain, Yesus juga katakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku, yakni supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari, sudah lama kita ingin menjadi sahabat Tuhan. Sejak kita masih bayi, orang tua dan keluarga kita menyiapkan kita untuk itu. Kemudian kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, ingin mengikat persahabatan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Maka kita mencari segala upaya untuk menjadi sahabat Tuhan yang setia, yakni melalui penerimaan sakramen-sakramen, berdoa dan mengabdi kepadanya, membangun keluarga dalam namanya. Bahkan ada yang menjadi biarawan-biarawati, menjadi pastor dan suster. Lalu, apa artinya menjadi sahabat Tuhan? Menjadi sahabat Tuhan berarti memiliki pola pikir yang benar di dalam mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan pola pikir yang benar. Ya, bagaimana itu? Pertama, bila kita benar-benar sahabat Tuhan, kita akan senantiasa menikmati kehadiran Tuhan secara langsung di setiap langkah perjalanan hidup kita. Entah itu pahit atau manis, entah itu senang atau susah, sukses ataupun gagal. Sehingga kita tetap kuat, tekun. Hidup kita makin indah, makin berkenan, dan makin benar di hadapan Tuhan. Kedua, bila kita benar-benar sahabat Tuhan,
kita selalu melihat setiap kondisi kehidupan sebagai bagian dari perjalanan hidup iman, sehingga kita semakin menghargai kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang lewat berbagai sikon hidup yang sedang kita hadapi, Tuhan memberikan kesempatan untuk membuktikan diri bahwa kita adalah sahabat Allah yang sejati. Atau dengan kata lain, sikap terhadap sikon yang sedang kita hadapi akan menentukan layak atau tidaknya kita ini disebut sahabat Tuhan. Dan ketiga, bila kita benar-benar sahabat Tuhan, kita sanggup mengasihi sesama dengan kasih ilahi. Perintah untuk saling mengasihi dalam Yohanes 15 tidak hanya memiliki dimensi eksklusif mengasihi segelintir orang, tetapi berdimensi inklusif mengasihi semua orang, khususnya mereka yang menderita, yang sakit, yang miskin, yang teralienasi, yang tidak diperhitungkan orang. Yesus sendiri sudah berkata, ketika aku sakit, ketika aku lapar, tidak berpakaian, ketika aku dalam penjara, kamu mengasihi aku. Saudara-saudari, sekarang ini banyak orang sudah kehilangan hati nurani untuk berbuat baik. Dalam perjalanan hidup ini, kita dengan gampang menemukan situasi seperti itu. Ungkapan kasih kita tidak selalu harus dalam bentuk materi. Terkadang, menyapa, menanyakan, mendengar, menyediakan diri ketika orang membutuhkan kita, mendoakan mereka yang mengalami pergumulan hidup, terkadang itu jauh lebih efektif dan berguna. Dunia ini membutuhkan kehadiran sahabat-sahabat Allah yang sejati. Maka saudara-saudari, perbuatan untuk mengasihi bukan lagi pilihan, tetapi ketetapan Allah. Artinya, sahabat Tuhan itu berbuat kasih bukan lagi karena perintah dari dirinya, melainkan karena perintah Tuhan. Mengasihi akan menjadi karakter dari orang yang tinggal di dalam Kristus. Pace e bene.